bersyukur kepada yang dilaksanakan yang Maha Esa, karena atas berkat dan juga rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Seginting SPD selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Anita Veronica SSI MKM selaku dosen pembimbing lapangan kami. Yang saya hormati Ibu Suhartini SPD selaku guru pamong kami. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah dan juga Ibu Operator SDN 104215 Sidoarjo. Dan yang saya banggakan teman-teman kampus mengajar. Adapun tujuan kami, mahasiswa kampus mengajar 4 melakukan forum komunikasi sekolah ini ialah yang pertama, mahasiswa memaparkan hasil observasi awal. Yang kedua, mahasiswa memaparkan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang ketiga, mahasiswa memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan selama penugasan. Adapun rangkaian kegiatan yang kami laksanakan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan yang terdiri dari kata sambutan dari dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, dan guru pamong. Yang ketiga ialah pengajian materi. Yang ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah Kampus Mengajar 4 SD Negeri 104215 Sidoarjo diawali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari dosen pembimbing lapangan kepada Ibu Anita Veronica SSI MKM selaku dosen pembimbing lapangan kami, persilahkan dengan hormat. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, guru pamong, dan semua guru yang ada di sekolah ini. Pertama, perkenalkan, karena mungkin kita belum ada perkenalan secara formal ya Mas dulu. Saya Anita Veronica, kebetulan pada saat ini mendapat tugas sebagai dosen pembimbing dari anak-anak kita yang sedang melaksanakan program kampus mengajar. Saya sendiri berasal dari perguruan tinggi Stikes Santa Elizabeth Medan. Jadi saya menetapnya dosen di Stikes Santa Elizabeth Medan. Dan bertemu di sini dengan Bapak Ibu dan juga anak-anak kita. Saya juga bertemunya di sini. Jadi kita sama-sama baru bertemu di dalam program kampus mengajar bagian keempat. Karena ini sudah ada 4 periode. Kebetulan kami terpilih saya sebagai dosen pembimbing lapangan, dan mereka sebenarnya di awal ada 5. Hanya 1 kemarin terlambat untuk mengiyakan, konfirmasi iya sehingga tidak ikut. Tapi ada 1 yang laki-laki Bu. Tapi karena terlambat, program sudah tutup, dia tidak jadi ikut. Jadi mereka hanya berempat. Dan anak kita yang berempat ini juga dari institusi yang berbeda. Nah, jadi kita semua sama-sama bertemu di sini dengan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah untuk kampus mengajar. Jadi sedikit mungkin saya sampaikan tentang program kampus mengajar ini. Pemerintah kita ingin membantu, kita katakan membantu proses pembelajaran pendidikan di tingkat dasar. Karena tingkat dasar ini adalah fondasi untuk pendidikan ke atasnya nanti. Jadi program ini kami ada di SD dan juga ada di SMP, jadi program dasar. Nah, pada kampus Merdeka 1 2 itu memang yang dijelajahi itu daerah-daerah yang masih kita katakan itu daerah apa istilahnya ya Bu? Terbelakang, yang memang terpencil gitu, yang memang membutuhkan bantuan. Bagaimana? Karena hasil dari penelitian bahwa untuk literasi dan numerasi kita itu memang sangat kurang. Jangankan anak-anak, saya pribadi juga mengalami hal tersebut. Untuk
membaca dengan baik itu agak malas. Apalagi baca WA misalnya udah panjang gitu kan, saya nggak panjang lagi, scroll ke atas sudah, sehingga informasi yang didapat itu tidak penuh. Nah itu di dalam pembelajaran juga seperti itu. Mungkin mahasiswa kita juga masih banyak seperti itu. Banyak kami temukan kurang membacanya itu tidak rutin, sudah malas. Apalagi sekarang kan, kalau dulu bapak-bapak itu di warung baca koran tahan seharian, koran dibaca semua dari awal sampai akhir. Nah sekarang itu sudah jarang kita temukan, apalagi untuk anak-anak kita di tingkat dasar. Jadi pemerintah ingin itu kita tanamkan kembali. Jadi membaca, literasi itu membaca dengan baik dan benar, sehingga pemahaman yang kita dapat itu betul, tidak hanya sepatah-sepatah. Ada kita ambil atas, tengah, bawah, sehingga tidak komplit, baru kita sebarkan ke yang lain. Timbullah artinya berita yang tidak benar. Tadi di awal hanya A, karena tidak pernah kita baca menjadi B. Nah itu harapannya. Jadi mereka mengumpulkan mahasiswa di perguruan tinggi dengan seleksi, dan mereka memberi pembekalan. Jadi mereka ada pembekalan hampir 1 bulan tentang materi-materi itu, memang masih secara virtual Zoom. Nah, wajib mereka ikuti. Jadi mereka dibekali agar bekal itu mereka bawa ke sekolah-sekolah kita. Jadi mahasiswa kita ini sudah beberapa minggu, ini minggu keempat ya, minggu keempat mereka berada di sini. Memang seharusnya forum komunikasi ini kita laksanakan minggu kedua kemarin atau minggu ketiga, tapi karena beberapa kegiatan kita sehingga tidak terlaksana. Makanya pada hari inilah mereka akan mau memaparkan program-program yang mau sesuai dengan dianjurkan dari program kampus mengajar yang mau diterapkan di sini. Jadi harapan kami, saya sebagai dosen pembimbing lapangan dan juga mahasiswa kita, dengan bantuan ibu kepala sekolah, ibu guru pamong, bapak dan ibu guru, dan juga ibu operator kita, mendampingi mereka, mengarahkan mereka untuk melaksanakan program yang ingin dicapai pemerintah. Nah, kalau kita bisa bilang mereka ini sebenarnya belum punya pengalaman, gitu. Masih baru karena pembekalan hanya 1 bulan. Artinya pendidikan formal yang didapat itu hanya di pembekalan 1 bulan itu, dan mereka juga dasarnya itu hanya 1, yang pendidikan program guru SD, yang lainnya berbeda-beda. Nah sudah pasti, jadi pasti ibu kepala sekolah, ibu guru pamong, dan bapak ibu akan membutuhkan waktu untuk mengarahkan mereka juga gitu. Jadi jangan juga segan-segan, karena saya memang pribadi tidak akan bisa full berada di sini, hanya mungkin 2 minggu atau berapa kali, karena memang tugas kami juga seperti itu, mereka full. Jadi ibu kepala sekolah, ibu guru pamong, dan juga bapak ibu sekalian, jangan segan-segan mengarahkan anak-anak kita, menyampaikan apa hal-hal yang baik yang memang nanti harus mereka kerjakan gitu. Itu arahan. Mungkin dari segi materi mereka sudah membawa, tetapi untuk memantau situasi dan kondisi, mengkondisikan situasi itu pasti belum paham, belum pandai menata waktu, belum pandai mengkoordinir. Itu kami sangat membutuhkan bantuan kita semua. Saya juga akan memantau mereka melalui komunikasi, sehingga program yang diharapkan pemerintah ini bisa kita capai nantinya. Jadi kita sama-sama untuk lebih meningkatkan mutu dari sekolah kita, dan semoga sekolah kita ini juga, ya kalau saya lihat ini sudah sekolah baik, dan ini sekolah percontohan ya, dan sekolah masih ada yang lebih, tapi dengan adanya kegiatan ini harapannya sekolah kita akan menjadi lebih lagi berprestasi di tingkat lebih tinggi, terutama dalam hal nanti literasi dan numerasi tentunya. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Amanda Veronica, SSIP
Selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Suses Ginting SPD selaku kepala sekolah. Saya persilakan Bapak. Selamat pagi, dalam lagi salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati yaitu Ibu dosen pembimbing dan Ibu Mamo dan Ibu Bapak Guru dan operator dan anak kami kampus mengajar. Di sini kami bangga, saya bangga. SD 10 Padua 15 bangga karena ada 23 sekolah di kecamatan, hanya 2 kami yang dipilih yang mendapat kampus mengajar. Di sini saya sedikit kepada anak kampus mengajar, buatlah sekolah kita ini lebih bagus dan kamu nanti tinggalkan ada wow-nya, ada istimewanya dari sekarang yang kamu lihat. Kita adalah salah satunya sekolah model di Kecamatan Hamurambi. Dan saat ini sekolah ini lagi maju ke tingkat nasional, itu di dalam adiwiata. Pengumuman nanti mungkin di bulan Desember. Jadi itulah maunya saya dengar sampai tanggal 2 Desember waktunya. Maunya sampai tanggal 2 Desember ini nanti udah wow. Jangan udah nampak seperti ini, buat lagi yang lebih. Itu yang saya mau. Jadi saya pun ini dulu hasil orang kampus mengajar. Ini dulu olahan kampus mengajar. Tetap tertinggal nama kamu di sini sampai kapanpun. Jadi saya harapkan jangan rugi-rugi waktu, rugi berjatuh itu. Kadang kita kan lewat, kita biarkan aja. Jangan seperti itu. Kayak mana bagus? Nah, jadi udah dilihat ini bagus, buatlah lebih bagus. Kalau saya bilang ini belum bagus, tapi buatlah lebih bagus lagi. Itu maunya saya, supaya ya kamu pun tetap dikenal di sini yang baiknya, jangan yang buruknya. Jadi bikinlah satu udah saya buktikan, yaitu numerasi dan literasi. Ya udah, ya angkat jempol saya. Dihargai anak-anak, supaya anak itu ada lebih semangat lagi. Begitulah caranya. Harus kita berkorban, nak. Harus berkorban. Guru-guru ini pun berkorban, bukan nggak berkorban. Harus berkorban. Kalau membuat yang bagus, harus kita berkorban. Jadi untuk ini ya saya bangga karena di kecamatan hanya 2 dapat, saya pun baru ini dapat. Karena kita sekolah, kita pun kan nggak dinamka orang, karena ke dalam. Tapi kalau orang udah ke dalam, baru dia tahu, oh gini rupanya sekolah di sini. Pikir orang di Sudirejo sekolah 4215, jauh dikatakan mungkin tamat seperti ini. Tapi orang siapapun dia udah masuk kemari, dia tetap memuji kita. Salahnya sekolah ibu katanya nggak di pasar, itu cuma saya. Itu dia. Jadi kepada anak kampus mengajar, buat yang baik, buat yang lebih baik, supaya sekolah kita ini tambah maju. Adanya kampus mengajar. Ya, untuk pagi hari ini dari saya sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu
memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Guru Pamong kepada Ibu Sumartini SPD selaku Pamong kami dan berikutnya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu 4215, yang saya hormati Ibu DPL Ibu Anita, yang kami banggakan Ibu guru beserta mahasiswa kampus belajar di tempat yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini, pagi yang agak-agak mendung ya, kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk berhadir di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih pertama kali kami haturkan adanya forum komunikasi dan koordinasi sekolah bersama dengan kampus mengajar 4 di SD Negeri 10 4215. Sekaligus selamat datang dan salam kenal lebih dalam lagi buat Ibu DPL kita yang cantik dan umum dan kami banggakan. Kami sangat berterima kasih sekali kampus, mahasiswa dari kampus mengajar yang mau bekerja sama dengan kita di sekolah ini. Saya sangat berterima kasih. Selanjutnya, tadi maaf ya, Ibu OPS kita juga sangat repot ya. Jadi kita sebagai pamong, kepala sekolah, sudah adik-adik kami dari kampus mengajar sangat kita hargai ya. Semua ibu lanjut juga terbuka dan kita tahu ibu baru mengalami musibah dan kita padatkan juga ya kepada ayahanda beliau, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan yang sebaik-baiknya, dan ibu ini kedepannya lebih kuat dan bisa membantu kita dalam hal apa yang kita butuhkan ke depan. Satu lagi ya, ini kita selama ini, kalau saya amati sebagai guru pamong, adik-adik kami masih takut untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan kami. Ya, sekarang muncul di grup. Oke ya. Jadi kedepannya kita sama. Ya, tinggal lagi adik-adik di sini mengajar sesuai dengan program, ya, menjalankan kegiatan itu juga sesuai dengan program. Tapi ingatlah, pembelajaran itu sebenarnya sama, ya, yang adik-adik dapatkan di kampus dan kita dapatkan juga di sekolah ini sama. Dan seperti yang bilang Ibu Kepala, kalian di sini anggap ini rumah kalian. Pernah ya beliau. Jadi jangan sungkan-sungkan pada saat kita berhadir di sini 7.15. Nah, karena waktu yang ini yang adik-adik belum bisa on time, karena ini adalah memicu keberhasilan kita bersama kita. Jadi ikutlah apa yang kita lakukan. Kita berhadir 7.15, dilihat dulu tiket atau kegiatan ibu-ibu tiket, berbaulah dengan ibu-ibu yang tiket. Ini semuanya memicu untuk apa? Terjalinnya forum komunikasi dan koordinasi tadi sama sekolah beserta kampus mengajar. Ya kan adik-adik? Jadi kita ke depannya bekerjasama dan jangan sungkan. Ya, setelah apel, saya udah kebetulan saya mempersiapkan. Jadi adik-adik bisa mengadakan briefing sebentar dengan kita Ibu Pamong. Briefing di mana kegiatan ini, di mana kegiatan ini. Jadi kita juga bisa bekerja sama. Semua ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah ini welcome kepada kalian. Satu program ke depan ini yang agak mendesak ya, seperti yang dibicarakan Ibu
kalau kemarin kita ada mau mendekati Olimpiade Sains, dan ternyata yang kita buat semalam kelas 5 ya, ternyata persalinan kepala itu nanti kelas 4 kalau nggak salah saya di bulan September ya Bu. Nah ini udah mendesakan, jadi tolong diambil juga berapa koordinasi sama guru kelasnya. Kita bikin pelatihan numerical tadi dengan literasi tadi, ya. Kalian juga tidak lagi yang situ. Jadi apa yang kita buat di kelas 5 kemarin, kita turunkan lagi di kelas 4 supaya keberhasilan itu tidak sia-sia di 10, 4, 2, 15 sebagai sekolah kami ya. Kami juga sekolah mutu, kami juga sekolah adiwiyata ya. Jadi supaya 10, 4, 2 ini 4, 2, 15 ini bisa lebih berjaya ke depan. Jadi ada yang ditinggalkan sejak tidaknya kami dapat nomor di kecamatan nomor api. Nah untuk bulan 9, di bulan 10 kita menuju lagi program desa 1. LBK juga ke situ juga yang seperti yang Adi lakukan AKM semalam. Kami LBK, kemudian desa 1 lagi. Desa 1 penilaian dari provinsi dengan tingkat 2. Nah kalau bisa kita dapat nomor lagi. Makanya kalau adik-adik lihat di setiap kelas sudah berbenah ini semua mengejar ke bulan Oktober. Kita bersama dengan Pamong kita ada ya. Paguyuban kita ada di setiap kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita itu semua bekerja sama dengan orang tua untuk membangun sekolah kelas kita ini juga, sekolah kita khususnya, supaya tercipta lagi desa 1 di bulan Oktober. Kami guru-guru juga menilai administrasi, semua administrasi yang bertumpuk itu harus kami isi, baik itu program tahunannya, prosennya, ya semua sebagaimana yang kami lakukan satu sejak ke depan. Jadi ini juga kami lakukan untuk menuju desa 1 di Oktober. Nah, jadi kita bisa bekerja sama. Apa yang adik-adik lakukan, kita briefingkan dulu di Pamong pagi-pagi, baru kalau memang membutuhkan diskusi dari ibu kepala, saya dengan ibu kepala yang berdiskusi berdua, baru kita sampaikan lagi ke adik-adik. Jadi udah nampak program kita ke depan, begitu setiap harinya sampai nanti adik-adik tanggal 2 Desember. Kami sudah disibukkan dengan ujian semester ganjil, juga adik-adik sudah bisa membimbing anak-anak kami untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu semua tujuan kita bersama ya. Kemudian kemarin sudah ada saya dengar, gimana ya Bu kalau dikumpulkan yang belum bisa baca. Nah, jadi ini ada baiknya. Kenapa? Karena kalau membaca itu nggak ada harus kelas 1 bacanya ini, kelas 2 bacanya ini, itu tidak bertolak ukur karena dia membaca. Jadi mau membaca apapun, yang pertama kalau misalnya dari kelas 1 kata, ya suku kata, tapi udah naik nanti ke kelas 3, 4, 5, 6 udah bisa berbentuk narasi, udah bisa berbentuk percakapan atau conversation yang singkat. Nah ini juga biar lebih cepat. Salah satu contoh, setiap upacara pembacaan undang-undang belum jelas kan, tanda kutip, tanda koma, tanda semu dan sebagainya. Nah ini perlu dilatih literasi membaca. Jadi itu saya mohon kepada adik-adik supaya ada pembekalan. Selanjutnya ada di sini jurusan bahasa Indonesia. Katakanlah bagaimana bercerita yang baik dan membaca puisi dan juga pantun. Ya, ini biasanya di mana-mana dia buka dengan pantun. Dan ini ibu-gurunya juga kami di sini bapak gurunya ini harus dengan pantun. Makanya setiap pembukaan tak ada kami berpantun. Tapi kalau kita dengar, apalagi bapak Kolonel kita kami jago pantun, the best untuk provinsi Sumatera Utara. Dan beliau pernah mengisi acara di TPRI tentang berbalas pantun. Tapi kita di sini
Dulu ingat ya, sekarang nah itu juga termasuk yang akan kita bangun ke depannya kan di literasi tadi. Nah ini ya, ibu guru sama Indonesia ada, nah ibu guru PGSD-nya juga ada. Nah ini kami mohonkan supaya bisa dilihat dari minat bakat anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Mana yang berbakat, mana apa nanti bisa diambil. Kami mau 2-3 orang aja yang terlatih. Jadi begitu kami ada lomba di kecamatan atau kabupaten, kita bisa jadi best. Itu harapan kita ke depannya. Saya selalu welcome pada Ibu PPL, pada Ibu Kepala, dan juga adik kami juga Ibu UPS supaya bisa bekerja sama dengan baik. Harapan kita dan adalah yang kamu tinggalkan nantinya di sini, dan kita bersama tetap menjalin hubungan kekeluargaan. Ini aja yang saya sampaikan. Kita bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Suhartini SPD selaku tamu kami yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya sendiri selaku moderator dan ketua kelompok Kampus Mengajar 4 SDN 10 4215. Nama saya Santai Risa Butarigan. Saya dari program studi teknik informatika dari STM Kita Nusantara Medan. Dan yang kedua ada rekan saya yang bernama Indah Febi Claudia dari program studi S1 Ilmu Keperawatan dari Institut Kesehatan Deli Husada dari Dua. Dan yang ketiga ada rekan saya Cindy Kristani dari program studi S1 Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Dan yang terakhir ada rekan saya yang bernama Hot Mauli Semiring dari program studi S1 PGSD dari Universitas Santo Thomas Medan. Nah, untuk penyajian materi di sini saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu kampus mengajar. Jadi Bapak Ibu, program kampus mengajar ini ialah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, untuk memperkaya kompetensi mahasiswa dengan memberikan kesempatan bagi kami mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan memberikan asistensi kepada guru dan tenaga kependidikan di tingkat pendidikan dasar. Di mana kalau kata Pak Menteri Nadiem, dia bilang bahwa menghadirkan mahasiswa untuk membantu pengembangan pembelajaran, terutama untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, lalu melakukan adaptasi teknologi, aktualisasi minat dan potensi mahasiswa sesuai bidang studi masing-masing. Lalu, apa sih tujuan kampus mengajar? Di sini tertulis bahwa program kampus mengajar tersebut bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu tahapan ajaran di sekolah yang ada daerahnya. Nah, kegiatan yang dilaksanakan sebenarnya tidak menyingkirkan posisi guru pada saat mengajar. Namun, kami untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan cara belajar bagi anak didik tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa tujuan penting kampus mengajar. Yang pertama ialah menumbuhkan sikap empati dan sadar pada mahasiswa dalam menghadapi masalah lingkungan yang ada di sekitar. Lalu yang kedua, memperoleh pengetahuan yang belum diajarkan di perkuliahan, misalnya cara membiasakan diri berkomunikasi dengan guru, siswa, warga sekolah, dan mengetahui sikap anak. Lalu selanjutnya memberdayakan mahasiswa dalam membantu tahapan ajaran di sekolah dalam mengembangkan pengetahuan literasi dan numerasi siswa dan membiasakannya menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yaitu memperluas pengetahuan, karakter, dan juga kreativitas yang ada pada jiwa mahasiswa. Nah, lalu apa sih manfaat kampus mengajar bagi sekolah dasar? Nah, yang pertama dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Yang kedua, dapat menjadi mitra yang baik bagi guru, terutama dalam bidang literasi dan numerasi untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran siswa dari dampak terjadinya social distancing. Kita tahu sendiri bahwa beberapa tahun terakhir ini kita mengalami yang namanya musibah COVID-19. Lalu yang keempat, membantu adaptasi teknologi
lagi membantu administrasi sosialisasi program-program kementerian. Nah, di sini kami juga akan memaparkan peran setiap pihak. Dimana yang pertama yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan berperan memverifikasi data calon sekolah sasaran program kampus mengajar, lalu berkoordinasi dengan sekolah dalam memonitor pelaksanaan program kampus mengajar. Selanjutnya memfasilitasi pertemuan tim program dengan sekolah sasaran, lalu membuat surat tugas bagi mahasiswa dan DPR kampus mengajar untuk diberikan kepada sekolah sasaran, lalu mendorong dan memfasilitasi peran serta kepala sekolah dan guru pamong. Dan yang terakhir memfasilitasi pemantauan penugasan mahasiswa dan evaluasi program. Lalu peran sekolah yang pertama berkomunikasi dengan stakeholder kampus mengajar, menunjuk 1 orang guru pamong, mendaftarkan akun dapur sekolah pada halaman berikut ini, yaitu sdm.data.kemdikbud.id, dan kemarin saya sudah tanya kepada Ibu Operator dan Ibu Operator bilang sudah didaftarkan. Dan yang selanjutnya itu kepala sekolah mengisi baseline survei di awal masa penugasan mahasiswa. Ini juga sudah dilaksanakan. Guru pamong memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa. Nah, jadi nanti waktu akhir penugasan kami, Ibu pamong nanti memberikan penilaian di akhir penugasan kami di halaman MBKS. Lalu yang terakhir itu kepala sekolah mengisi online survei di akhir masa penugasan mahasiswa. Dan juga kepala sekolah mengisi survei di akhir penugasan kami nanti di bulan 12. Selanjutnya yaitu peran guru pamong. Peran guru pamong di sini yang pertama yaitu mendampingi mahasiswa. Lalu yang kedua menjadi rekan diskusi mahasiswa dan merancang program kerja dan mengimplementasikan program kerja tersebut. Lalu yang ketiga menjadi penghubung antara mahasiswa dengan sekolah dan menilai kinerja mahasiswa di akhir penugasan pada halaman MBKM. Lalu untuk selanjutnya yaitu peran mahasiswa. Peran kami sebagai mahasiswa yang diberikan oleh kampus mengajar yaitu yang pertama membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi, lalu membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran, lalu melakukan sosialisasi produk pembelajaran Kemdikbud seperti kurikulum merdeka, modul pembelajaran literasi dan numerasi, profil Pancasila, AKM kelas, dan PMM atau platform Merdeka Mengajar. Yang selanjutnya yaitu mendampingi pihak sekolah dalam hal pemenuhan administrasi sekolah yang berkaitan dengan program seperti RPP, alat bantu ajar, administrasi sekolah dan masyarakat dan lain-lain. Lalu menjadi duta edukasi perubahan perilaku, dan selanjutnya itu memberikan inspirasi mengenai kemajuan ilmu dan teknologi kepada sekolah serta memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran dosen pembimbing lapangan. Di sini yang pertama yaitu mendampingi mahasiswa untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan sekolah sasaran, lalu memastikan mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan, membimbing observasi sekolah dan menyusun rencana program kerja, mendampingi mahasiswa selama program berlangsung dan melakukan sharing session dengan kelompok mahasiswa berikutnya untuk refleksi metode pembelajaran yang efektif dan evaluasi program kerja yang dijalankan, dan memonitor pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa serta memeriksa, memberikan umpan balik dan memberikan persetujuan terhadap laporan mahasiswa, dan yang terakhir memberikan penilaian tengah dan akhir kepada mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke pengajian materi pertama yaitu mahasiswa mengembangkan hasil observasi awal. Untuk materi pertama yaitu rekan saya Indah Dewi Claudia. Kepada Indah Dewi Claudia saya persilakan mengucapkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melakukan dan menjelaskan hasil observasi awal kami yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus sampai 6 Agustus, di mana metode observasi yang kami gunakan itu ada 3 metode. Yang pertama itu wawancara. Itu pada metode wawancara ini kami berinteraksi langsung dengan kepala sekolah, operator sekolah, guru pamong dan staf pengajar lainnya terkait sistem pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, di sekolah kita ini. Yang kedua, kami menggunakan pengamatan langsung. Di sini kami langsung datang ke sekolah kita ini pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus tahun 2022 secara langsung
lingkungan sekolah, ruang kelas, keadaan kantor guru, ruang kepala sekolah, kantin, dan kami juga di sini dalam observasi pengamatan langsung kami juga menemukan bank sampah yang sudah disediakan oleh sekolah, terus perpustakaan sekolah, UKS dan UPSL maupun private. Yang ketiga itu metode yang kami gunakan yaitu internet searching, di mana kami juga sebelumnya telah mencari informasi terkait sekolah kita ini di laman website maupun YouTube. Dan hasil observasi yang kami dapat dari tanggal 2 sampai 6 Agustus ialah yang pertama, keadaan lingkungan sekolah, di mana kami melihat keadaan lingkungan sekolah sangat baik karena memiliki lingkungan bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Di sini kami juga kami melihat bahwa adanya saling kerjasama antara guru, siswa, dan warga sekolah untuk bekerjasama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, keadaan lingkungan kelas, di mana keadaan lingkungan kelasnya itu sangat baik karena sudah tersedia fasilitas listrik, ventilasi udara yang baik, ruangan kelas yang bersih dengan posisi papan tulis yang memadai juga, dan kami juga melihat setiap kelas itu sudah tersedia pojok baca, dan di setiap kelas juga sudah menuju tempelan-tempelan yang ada di dinding, sudah ada pembelajaran literasi dan numerasi yang kami lihat setiap kelas, dan juga sudah ada administrasi kelas, jam dinding, struktur organisasi kelas, penyediaan tong sampah di setiap kelas, penyediaan rak sepatu yang ada di setiap kelas, dan adanya taman di setiap kelas juga. Terus hasil observasi perpustakaan yang terlihat dari tampak depan dan yang di bawah merupakan terlihat dari dalam perpustakaan. Yang dibutuhkan di sini kami sudah dalam pemrosesan dalam membenahi perpustakaan kita untuk merapikan buku tersebut di tempat yang sudah disediakan. Yang selanjutnya itu hasil observasi UKS, di mana sini sudah disediakan UKS, tapi dalam penggunaannya belum maksimal dalam penggunaan UKS. Dan untuk prasarana dan sarana juga kurang, di mana penyediaan tempat tidur ataupun matras untuk siswa apabila siswa sakit itu belum memadai, dan perlu banyak membenahi dalam UKS kita. Lalu hasil observasi sistem pembelajaran di kelas, di mana juga kami menjumpai dalam setiap kelas ada pembelajaran secara kelompok dan individual di setiap kelas. Dan kami juga melakukan observasi juga sebelumnya dan wawancara dengan guru dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, yaitu ada 2 kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini digunakan di kelas 1 dan kelas 4. Yang kedua, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan. Di sini guru menggunakan metode yang bervariasi, ada yang menggunakan ceramah, dan ada juga yang mengajarkan menggunakan infokus ataupun adaptasi teknologi, seperti menunjukkan gambar dan video seputar pembelajaran. Yang ketiga itu media dan sumber pembelajaran yang digunakan. Kami juga ambil wawancara beberapa guru yang dikatakan bahwa sumber
Mengajar atau PMM dan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Platform Merdeka Mengajar untuk implementasi kurikulum merdeka. Apa itu PMM? PMM adalah platform edukasi yang menjadi teman bergerak untuk guru dalam mewujudkan pelajaran Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya yang lebih baik. Penggunaan dan akses platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar diperuntukkan bagi para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang berkepentingan. Produk yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar memiliki akses penggunaan yang berbeda-beda. Seperti di bawah ini, kita lihat dari sebelah kanan saya itu sudah login tetapi tidak memiliki akun, dan di sini sudah mempunyai akun dan sudah login. Dalam beranda ini, dalam tampilan lama, masa sederhana, dan dalam tampilan baru diupdate tanggal 8 Juni 2022 sudah lengkap. Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Dalam mengajar perangkat ajarnya, saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Dalam asesmen murid, membantu guru melakukan analisis diagnostik, literasi, dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dalam perangkat ajar ini, beragam referensi untuk guru berbasis kurikulum merdeka yang bisa diunduh, dibagikan, atau membuat produk, yaitu yang pertama RPP, bahan ajar, modul proyek, buku murid, yang terakhir asesmen. Dan untuk asesmen murid bisa melalui produk asesmen murid Anda kita bisa melihatnya, mengetahui level kompetensi mahasiswa murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Yang kedua, memperoleh informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Yang ketiga, mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring maupun luring. Yang keempat, menerima proses penilaian yang dilakukan secara otomatis atau kecuali soal penilaian jika asesmen dibagikan secara online. Dalam platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kapanpun dan dimanapun. Dalam pelatihan mandiri, guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Dalam video inspirasi, guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Dalam pelatihan mandiri, ada beberapa, yaitu topik pelatihan, mode pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif, dan aksi nyata. Dalam bukti karya, melalui produk bukti karya bisa melakukan yang pertama, mempublikasikan karya ke platform Merdeka Mengajar dengan mengimport video yang sebelumnya telah diunggah ke YouTube. Yang kedua, melihat hasil karya sesama rekan guru seluruh Indonesia agar bisa menginspirasi. Yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah. Yang kelima, melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan presentasi bibliografi Pizza. Dan ada pun menu terbaru dalam komunitas belajar yang bisa kita lihat sendiri di sini. Dan kami telah melakukan ujian AKM, dan ini hasil AKM kelas pada tanggal 20 Agustus 2022. Dalam literasinya nomor 1, dalam kompetensi menemukan informasi tersurat atau siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai bidangnya, ada jumlah siswa yang 30, jumlah siswa yang benar 15, jumlah presentasi jawaban yang benar 50%.
Nomor 2, dalam kompetensi menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jumlahnya 30 siswa, jumlah siswa yang benar 3 siswa, presentasi jawaban yang benar 10%. Yang nomor 3, dalam kompetensi menyimpulkan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep berdasarkan informasi rinci di dalam teks informasi yang sesuai jenjangnya. Siswanya 30, jumlah siswa yang benar 7 orang, presentasi siswa jawaban yang benar 23%. Nomor 4, dalam kompetensi mengaitkan isi teks sastra atau teks informasi dengan pengalaman pribadi sesuai jenjangnya. Jumlahnya 30 siswa, jumlah siswa menjawab benar 13, persentase siswa menjawab benar 43%. Dan nomor yang kelima, dalam kompetensi menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks fiksi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jumlah siswa 30, jumlah siswa menjawab benar 11, persentase siswa menjawab benar 38. Maka dari sini kita bisa melihat literasi pada anak-anak kita masih rendah. Ini hasil AKM mengenai numerasi. Nomor 1, dalam kompetensi menggunakan rasio atau skala untuk menentukan nilai atau bilangan yang tidak ketahui atau penyederhanaan. Jumlah siswa 30, jumlah siswa menjawab benar 4 orang, persentase siswa menjawab 14%. Nomor 2, kompetensi untuk memahami bilangan cacat atau maksimal 6 angka. Jumlah siswa 30, jumlah siswa yang menjawab benar 11, persentase siswa menjawab benar 37%. Yang ketiga, dalam kompetensi penyelesaian persamaan sederhana menggunakan operasi pengalian atau pembagian saja atau dalam bentuk yang ramah bagi anak. Jumlah siswa 30%, jumlah siswa benar 6 orang, persentase siswa menjawab benar 21%. Maka dari sini juga kita bisa melihat numerasi anak-anak masih rendah. Baik, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Ucapkan kepada rekan saya Siti Desmedia yang telah memaparkan materi kedua. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu penjelasan program kampus mengajar angkatan 4 tahun 2022 di SD Negeri 1042 15 2022. Kepada rekan saya yang mau sendiri kami Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya menjelaskan program kampus mengajar angkatan 4 tahun 2022 di SD Negeri 1042 Gerejo. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, pendaftaran kepada guru dalam pembelajaran di semua mata pelajaran yang dilakukan di sekolah, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Yang kedua, pendampingan adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran administratif. Yang ketiga, membantu pelaksanaan acara hari besar nasional seperti 17 Agustus, Kesaktian Pancasila, Hari Guru, dan lain-lain. Yang keempat, perkenalan platform Merdeka Belajar atau disebut PMM. Yang kelima, asesmen kompetensi minimum atau disebut KKM kelas. Yang keenam, membuat kelas literasi dan numerasi kelas tambahan untuk 456. Yang ketujuh, membantu memperbaiki administrasi perpustakaan dan gerakan cinta baca. Yang kedelapan, membantu memenuhi UKS. Berikutnya penjelasan program kampus mengajar 4 tahun 2022 di SD Negeri 1042 Gerejo. Program yang sudah berjalan dari 8 Agustus sampai 27 Agustus 2022 terdapat 6 poin. Yang pertama, pendampingan pengajar literasi dan numerasi. Yang kedua, meningkatkan kerohanian siswa dalam bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, dalam belajar agama Kristen. Yang ketiga, ikut serta dan perayaan hut RI yang ke-77. Yang keempat, melaksanakan pretest KKM kelas di kelas 5 pada tanggal 20 Agustus 2022. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi dengan sekolah pada tanggal 27 Agustus 2022. Yang keenam, pengenalan PMM atau disebut Platform Merdeka Mengajar. Penjelasan program kampus mengajar angkatan 4 tahun 2022 di SD Negeri 1042 15 Gerejo. Program yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan
literasi dan numerasinya rendah selama 30 menit yang ada di kelas 4, 5, dan 6. Jadwal Senin literasi kelas 4, Selasa numerasi kelas 4, Rabu literasi kelas 5, Kamis numerasi kelas 5, Jumat literasi kelas 6, dan Sabtu literasi kelas 6. Yang keempat, jadwal penampilan mengajar Senin kelas 1, Selasa kelas 2, Rabu kelas 3, Kamis kelas 4, Jumat kelas 5, dan Sabtu kelas 6. Baik, selanjutnya dilanjutkan sama moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga atas penjelasannya mengenai program kampus mengajar. Nah, untuk kelas selanjutnya yaitu kita buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, BPL dan guru kamu. Jika ada tanggapan yang salah mengenai program kami silakan kepada Bapak. Itu tadi itu penulisan RPP dia tidak ikut lagi modul ya. Iya itu enggak RPP lagi di dia di apa mereka ya? dia modul. Lagi di kelas ada tentang kelas tadi di situ. Kalau dia kelas 1 sama 4 kita nggak bisa mengucapkan kelas 1 atau kelas 2. Kelas 1 dia pas 1, 2 dia fase A, 3, 4 fase B, 5, 6 itu fase C. Itu dikurungnya itu aja yang saya. Terima kasih Bu. Untuk Bapak Ibu guru yang lain ada tanggapan Di sini kan kampus Merdeka ada praktik eksklusifnya masing-masing. Ada yang dari sendiri kesehatan. Tolong kami benahi itu masalah UKS. Kami di sini kan belum tahu cara-caranya, tempatnya apa, itulah caranya. Terima kasih. Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan dan juga tanggapan lain? Sedikit di sini bahwa di sini kami kan ada program sekolah kami membuat kelas tambahan khususnya untuk kelas Kalimantan karena dalam Kalimantan ini adalah di mana sebenarnya anak-anak itu sudah seharusnya di sini belajar karena kan kalau kelas 1 dan ketiga itu masih bisa kita maklumi gitu. Nah kami membuat jadwal di mana Senin yaitu literasi kelas 4. Jadi anak-anak kelas 4 selama sekolah 30 menit kami ambil yang tidak bisa membaca literasi dan membaca agar kami ajari supaya mereka juga bisa semakin meningkat lagi kemampuan karena semenjak COVID kan kita tahu bahwa banyak anak-anak yang tertinggal pembelajarannya dan tadinya dia udah kelas 4 tapi sebenarnya pengetahuannya masih di kelas 2 gitu. Jadi itu yang inisiatif kami untuk membuat program tambahan ini. Jadi apakah Bapak Ibu semuanya setuju untuk program ini? Alhamdulillah saya setuju sekali. Membantu daripada wali-wali kelas. Nanti mereka yang di kepala sekolah untuk orang tua. Iya. Ya, karena sering menjemput juga yang dari Selama anak saya ini kemana? Pak, saya udah pulang. Jangan lupa disampaikan dulu ke wali kelas kan nanti Ada 2 orang itu Pak di Bapak. paguyuban dibuat les tambahan sampai pulang jam sekian. Jadi kelas atas ini keluarnya 12 lewat 5. Jadi kan itu lah mulai dari dibilang 12 lewat 10 sampai jam 8. Jadi bisa diumumkan wali kelas ke paguyuban. Sebelumnya jangan tiba-tiba. Umpamanya besok kalian mengerjakan, hari ini harus udah di WA ke paguyubannya. Dan untuk selanjutnya di sini Pak kami juga ada jadwal penilaian mengajar.
kami bagi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama terdiri dari 2 orang. Nanti mereka ini kami ini akan memenangi UKS ataupun perpustakaan. Lalu yang 2 orang lagi nanti akan mendampingi bapak ibu guru yang mengajar. Dan di sini kami buat jadwalnya di mana Senin yaitu kelas 1. Jadi kan kelas 1 ini terbagi dari 2 kelas, kelas A dan B. Jadi salah satu dari teman-teman saya ini nanti akan mendampingi ibu dan bapak guru di dalam itu. Dan nanti walaupun nanti ibu gurunya masuk atau tidak masuk, nanti mereka tetap mendampingi. Lalu yang kedua yaitu Selasa, khusus untuk kelas 2, Rabu kelas 3, Kamis kelas 4, Jumat kelas 5, dan Sabtu kelas 6. Jadi apakah Bapak ini juga setuju untuk jadwal pendampingan mengajar ini? Ini berlakunya pendampingan mengajar mulai kapan? Mulai bulan 9. Ya, selesai dulu UKS sama perpustakaan. Kalau pendampingan mengajar ini, jadi kan tadi kan bagi 2 kelompok. Jadi sebelum selesai UKS dan juga perpustakaan, kami bisa sambil mengajar dulu. Jadi kalau ibu dan bapak ini setuju, Setuju. baik Bapak Ibu untuk jadwal pendampingan mengajar, saya memberikan saran bahwa jadwal pendampingan mengajar ini dilakukan di minggu kedua. Jadi minggu kedua bulan 9 nanti kami akan memulai aktivitas pendampingan mengajar ini. Di minggu pertama nanti di bulan 9 kami akan fokus dulu ke perpustakaan. Jadi nanti kalau sudah selesai perpustakaan, maka kami akan melakukan pendampingan mengajar ini di sekolah. Masih ada lagi teman-teman? Baik, tadi kan pendampingan di kelas sudah disetujui ya minggu kedua. Berarti sebelum minggu kedua tim sudah koordinasi dengan guru di kelas. Artinya di hari Senin kelas 1 itu pendampingan belajarnya apa? Agar kalian sudah mempersiapkan diri juga, tidak tiba-tiba. Jadi berkoordinasi dengan ibu, nanti ibu-gurunya wali kelas kan hari Senin di kelas 1 kita belajarnya ini, nanti kita buat seperti ini, gitu. Jadi berdiskusi. Jangan nanti tiba-tiba dan sudah masuk di kelas ibunya juga bingung mau koordinasinya apa. Kan tim namanya tadi ya kan. Nah apa mau kita buat nanti belajar ini ya, gitu. Jadi sekali sebelum ini minimal itu ya. Ini masih ada seminggu lagi ya kan boleh. Minggu kedua nanti bagaimana apa materi sampai di mana sudah materi yang dikelas itu. Jadi hasil yang kita dapat lebih tinggi lagi daripada hanya tiba-tiba kita ngomong di kelas ibunya pun belum mengalami apa. Tapi kalau kita koordinasi ibunya sudah punya perancangan. Kalau kata saya punya tim nanti kita buat seperti ini ya dek. Gitu dia ya. Koordinasi ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan untuk selanjutnya di sini yaitu pendampingan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Di sini ada pemanfaatan Android, laptop dan internet dalam pembelajaran. Jadi apakah dalam pemanfaatan teknologi ini kami juga menjadi lihat kepada ibu kepala sekolah, apakah ibu kepala sekolah juga memiliki terima kasih Bu. Dan untuk selanjutnya kan mata pelajaran total belum ada ya Bu. Lagi sekarang nggak ada, kan biasanya kan bahasa Inggris. Jadi untuk tahun ini bahasa Inggris itu dia udah masuk ke mata pelajaran. Jadi kami belum koordinasi dari dinas karena itu ada pilihan kota lokal lagi. Terima kasih. Berarti untuk program yang selanjutnya akan dilaksanakan ini, Bapak dan Ibu semuanya setuju atas program yang akan dilaksanakan? Mungkin ada tambahan lagi. Baik Bapak Ibu, karena sesi diskusi kita sudah selesai dan kita sudah mendapatkan program akhir yang akan kami laksanakan selama penjelasan. Dari
koordinasi SDG 1042 Sidoarjo 4215 Sidoarjo telah selesai dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kami mohon izin untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu DPR, Ibu Romo, Ibu Bapak Ibu semuanya, dan rekan-rekan semuanya untuk melaksanakan. Ke depan sini. Ya, Di depan. Pak. Dari awal.